Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, kuci, dan coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Memi. Selamat siang Ibu Dela. Ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Sri ya. Di sini tugas saya sebagai pengamat, Bu Memi sendiri yang akan menjadi coach, dan Bu Sri yang akan menjadi coachee. Sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Memi. Apa persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan coaching ini? Iya Bu, saya akan melakukan ini dengan menggunakan alur Tirta Bu dan menggunakan alur Tirta dan rasa ya Bu ya. Baik, Bu Memi ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Saya akan mengembangkan di dalam hadir penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi ada 3 ya Bu ya, yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang ingin Ibu ingin saya amati dari ketiga tadi? Secara spesifiknya ya Bu ya, nanti saya lakukan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Memi nih, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya harap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu Bu, melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dari coach nanti. Ya, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini, Bu? Dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, harap coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, Bu. Saya rasa cukup. Silahkan dimulai kegiatan coachingnya dengan Ibu Sri. Selamat siang Ibu Memi. Ini katanya tadi kira apa Bu yang ingin dibicarakan? Bu, ini mohon maaf tadi sampai kelupaan ya karena ada beberapa kegiatan ya Bu ya. Jadi ingin bercerita tentang kondisi murid-murid saya di kelas ini jadi tidak semangat dalam belajar matematika Bu. Karena saya merasa sudah memberikan materi dengan sebaik-baiknya, tapi masih tetap aja Bu, murid-murid saya ini tidak belajar. Ya Bu ya, sangat belajar matematika berarti ya Bu ya. Memang Ya, Bu. menurut Ibu yang saya belajar itu seperti apa Bu? Jadi begini, kalau saya itu tidak berekspektasi ya, jadi ketika mengajar itu mereka memperhatikan, bertanya mereka aktif menjawab dan mereka itu tidak leha-leha atau tidur-tiduran gitu sambil menaruh tangan terus kemudian ini kepalanya ditaruh di tangan gitu, dan minimal mereka itu memperhatikan aja Bu, kira-kira seperti itu Bu. Ya begitu ya Bu ya. Jadi Ibu tuh berharap murid Ibu itu aktif gitu Bu ya, tidak berleha-leha atau tidur-tiduran seperti itu dan memperhatikan gitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kalau saya buat level dari 1 sampai 10, misal 1 itu kan tidak ideal ya Bu ya. Kemudian 10 itu paling ideal.
ada di level berapa semangat belajar di kelas Ibu? Oh baik Bu, kalau menurut saya sepertinya ini anak-anak yang saya ajar ini ada di level 5 Bu untuk kategori semangat belajar. Yang tadi saya sebutkan itu Bu. Oke, baru ada di level 5 ya Bu ya? Kira-kira target Ibu menginginkan murid Ibu ini ada di level berapa dalam semangat ini Bu? Saya nggak muluk-muluk nih Bu. Kalau ini minimal saya ingin masuk di level 8 Bu. Di level 8 menurut Ibu sudah baik ya Bu ya. Untuk murid di kelas Ibu? Ya, ya sepertinya level 8 sudah paling pas lah untuk murid-murid saya Bu. Baik, oke Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan untuk meningkatkan belajar itu agar kira-kira nih dari level 5 bisa naik ke level 8? Melakukan apa sih? Saya sudah melakukan salah satunya di awal pembelajaran itu sudah menganalisis gaya belajar murid, terus saya sudah mencoba memberikan materi yang sekontekstual mungkin dengan kehidupan murid saya sehari-hari Bu, supaya menarik itu Bu. Iya, bagus sekali itu Bu. Berarti Ibu sudah menganalisis gaya belajar ya Bu ya. Ibu juga sudah membuat materi konseptual sesuai dengan kondisi murid. Nah, sebenarnya itu sudah sangat bagus Bu menurut saya. Nah, kira-kira dari dua rencana itu yang paling efektif yang mana Bu? Dari rencana itu menurut saya paling efektif itu Bu, yaitu membuat materi kontekstual mungkin dengan kondisi murid saya, karena dengan materi yang kontekstual itu mereka menjadi lebih tertarik, dan kalau sudah ada ketertarikan itu mereka akan menambah motivasi mereka, menambah juga semangat untuk belajar gitu Bu. Jadi dengan adanya rasa tertarik seimbang dengan rasa semangatnya mereka Bu. Iya, oke banget. Jadi yang paling efektif menurut Bu itu membuat materi yang konseptual gitu ya Bu. Jadi itu yang membuat semangat anak-anak ya dan menambah dan lebih termotivasi lagi. Oke Bu, kira-kira selain melakukan hal tersebut, Ibu sudah berinovasi apa lagi nih untuk meningkatkan semangat belajar murid Ibu? Nah, mungkin tadi kan dengan dua rencana itu saja belum cukup Bu ya. Jadi mungkin saya sebetulnya harus tahu dulu nih Bu latar belakang murid saya tersebut agar saya lebih dekat dan lebih mengenali permasalahan murid saya agar kebutuhan murid saya dapat saya berikan dan dapat saya layani dengan baik Bu. Oke, oke. Jadi Ibu ingin menganalisis latar belakang murid Ibu terlebih dahulu ya. Kira-kira kapan Bu rencananya dilakukan? Mungkin saya akan melakukannya minggu depan Bu. Oh, baik sekali kalau begitu. Nah, kalau menganalisis latar belakang murid Ibu, kira-kira membutuhkan bantuan dari rekan sejawat tidak ya Bu? Oh iya 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 betul sekali Bu. Tentu saja saya tidak mungkin melakukan ini sendirian Bu. Mungkin saya harus melakukannya betul sekali dengan rekan sejawat, terutama dengan guru di kelas 4-nya, karena kan saya mengajar mereka di kelas 5. Jadi dengan bantuan rekan sejawat saya dapat terbantukan untuk mengetahui latar belakang murid saya tersebut Bu. Bagus sekali Bu rencananya. Dari rencana ini pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Ibu mendapatkan apa Bu? Dari percakapan ini saya dapat mengambil benang merah bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar murid saya. Saya sudah mengetahui cara belajar murid saya, kemudian saya menyiapkan materi kontekstual mungkin, kemudian saya juga harus mengetahui latar belakang murid saya tersebut supaya saya lebih memahami mereka sehingga terasa lebih dekat dengan mereka seperti itu Bu. Luar biasa. Oke, siap Bu ya, nanti kita ngobrol kembali. Dan perkembangan Ibu setelah melakukan strategi tersebut minggu depan, saya ingin tahu sekali perkembangannya seperti apa. Oke Bu, mohon doanya Bu ya, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya Bu.
Amin. Oke, Bu. Semangat ya, Bu. Sukses untuk Ibu. Ya, terima kasih Bu Memi. Sama-sama. Baik Bu Memi, tadi Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan Ibu Sri. Ya. Dari kegiatan coaching tadi, menurut Ibu, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu harapkan? Menurut Ibu bagaimana? Baik, Bu. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Sehingga tersebut bisa menggali koci, menceritakan permasalahannya, dan solusi atas masalah yang dihadapinya, Bu. Baik, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya. Dari hasil yang sudah saya amati, sesuai dengan yang Bu Memi rasakan, Ibu sudah menggunakan alur Tirta dengan baik dan juga sudah menggunakan rasa. Alur Tirta di sini Ibu sudah menanyakan tujuan apa yang diharapkan dari koci yaitu Bu Sri. Lalu Bu Memi juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Sri dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian akhirnya Bu Sri sudah menemukan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya dengan diarahkan dengan Bu Memi. Lalu juga Bu Memi menanyakan komitmen kepada Bu Sri, yaitu bentuk tanggung jawab dan siapa saja yang dilibatkan dan kapan akan dimulai untuk melakukan rencana aksi tersebut. Lalu Bu Memi sudah melakukan rasa. Rasa di sini yaitu receive, yaitu menerima. Bu Memi menerima apa yang telah disampaikan oleh Bu Sri sepenuhnya, mendengarkan aktif ya. Lalu juga acknowledge, memberi tanda. Bu Memi memberikan semangat, dukungan. Kemudian summarize, menyimpulkan. Bu Memi sudah menyimpulkan dari permasalahan yang dialami oleh Bu Sri, kemudian hingga akhirnya menemukan rencana yang akan dilakukan ke depannya. Lalu yang terakhir ask, menanyakan. Bu Memi menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Lalu untuk ketiga kompetensi yang tadi ingin Ibu kembangkan, menurut saya Ibu sudah melakukan ketiga kompetensi tadi dengan baik ya. Ibu sudah melakukan coaching dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan ikut merasakan apa yang coach alami, ikut merasakan apa yang Bu Sri alami. Tadi permasalahan Bu Sri yaitu meningkatkan semangat belajar matematika, Bu ya. Iya, betul. Ya, Bu Memi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menanyakan pertanyaan terbuka dan mendorong ide-ide dengan menggali kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh Bu Sri sebagai koci. Itu juga termasuk memberdayakan koci ya Bu. Hingga akhirnya Bu Sri sudah mendapatkan beberapa rencana yang akan dilakukan, yaitu dengan menganalisis gaya belajar dan mencari latar belakang siswanya, dan juga salah satu rencana utamanya yaitu dengan membuat materi yang lebih kontekstual. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Tindakan apa yang selanjutnya akan Ibu lakukan? Saya akan kedepannya lebih banyak lagi praktik coaching ya Bu dengan proses Tirta sehingga coaching kedepannya lebih baik lagi Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang dan apa yang didapat dari proses ini? Saya di sini mendapatkan bahwa dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa membuat coach menemukan solusi atas permasalahan itu, Bu. Baik, saya rasa kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Memi.
Terima kasih Bu Memi, terima kasih Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Memi, Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, oke, Bu Memi dan Bu Dela. Saya sebagai pengamat akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan praktik coaching supervisi akademik yang akan kita lakukan hari ini. Sebagai pengamat ada 3 tahapan yang akan saya lakukan, yaitu supervisi, kemudian tahap observasi, dan tahap pasca supervisi. Oke, bagaimana supervisi ini akan berlangsung? Mungkin akan saya mulai saja ya. Tadi sudah saya buka. Jadi begini, Bu Memi dan yang akan bertugas sebagai Kuci dan Bu Dela sebagai coach ya. Iya Bu. Oke, kita akan melaksanakan kegiatan coaching di sini. Sebelum melakukan kegiatan coaching ini, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Bu Dela sebagai coach ya, Bu Dela ya. Iya baik Bu. Oke, Bu Dela, pada tahapan proses coaching ini rencananya Bu Dela akan menggunakan teknik apa, Bu Dela? Tentunya teknik yang akan saya pakai dalam proses coaching ini, saya akan memakai praktik coaching ini dengan alur, tirta, dan juga dengan rasa. Oke, baiklah Bu Dela. Berarti Bu Dela menggunakan alur tirta dan rasa ya untuk kegiatan coaching hari ini. Oke, Bu Dela, sebelum Bu Dela melakukan kegiatan coaching, ada kompetensi yang dalam kegiatan coaching itu ada kompetensi ya, ada 3 kompetensi, dan dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Dela harapkan, mungkin bisa Bu Dela jelaskan, baik itu Bu Dela sebagai coach dan harapan terhadap Bu Memi sebagai coach, Bu Dela. Ya, sebagai coach yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu kompetensi dalam hal mendengar aktif, yaitu dengan kehadiran penuh, presence, dan juga pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coachee bagaimana untuk mencarikan solusi, mengembangkan ide-ide yang dimiliki oleh coachee. Oh, oke. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin Bu Dela capai dari kegiatan coaching kali ini. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang akan menjadi prioritas Bu Dela dalam kegiatan coaching kali ini, Bu Dela? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tadi ya Bu. Namun untuk secara spesifiknya yang saya ingin Ibu amati yaitu pada saat mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke deh. Oh, baiklah Bu Dela, kalau begitu Bu Dela dan Bu Memi silahkan untuk memulai kegiatan coachingnya ya Bu Dela ya. Saya akan Baik, mengamati. Bu. Baik, Bu. Selamat siang Bu Memi. Selamat siang, Ibu Dela. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Bu. Saya mau ngobrolkan tentang anak kelas 10 ya, Bu. Iya, silahkan Ibu. Ada apa? Ya, Bu. Saya perlu menceritakan dan menemukan solusi yang tepat ya, Bu. Jadi dalam kelas itu supaya gimana saya bisa mengendalikan anak-anak yang sering kali ribut. Bahkan ada beberapa kejadian anak-anak di kelas bertengkar. Oh, begitu Bu. Ya, Jadi untuk percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? saya harapkan saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Baik Bu, mudah-mudahan kita dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ya pada percakapan kita kali ini. Kira-kira apa Bu Memi sudah tahu dan mengenali anak-anak yang terlibat dalam permasalahan tadi?
Nah, itu saya mendapat eh, informasi nanti kalau ketika saya panggil anaknya satu-satu, Bu. Sehingga saya bisa tanya bagaimana anak ini bisa, kenapa dia bisa seperti itu. Kemudian yang saya tahu juga sebelumnya anak ini mudah bosan, Bu. Dan dia tuh tidak mau lama-lama di kelas. Sehingga anak ini yang bertiga ini ya, Bu ya, sangat kompak kalau dia melakukan aktivitas. Apalagi mereka ini saya perhatiin temperamennya mudah marah, kemudian dia nggak sabaran, begitu senang sekali dia melakukan aktivitas fisik. Ya, Bu. Jadi ya begitu Ya, ya penyebabnya ya kondisinya seperti itu. Eee, apakah, Bu Memi kekuatan apa yang dimiliki Bu Memi menurut Ibu untuk mengatasi anak-anak yang, demikian? kekuatan yang saya miliki yaitu saya sebagai wali kelas ya, sehingga saya mempunyai banyak waktu untuk mengawasi dan mengontrol sikap anak-anak tersebut. Kemudian saya akan mengamati kegiatan anak-anak tersebut yang berada di luar kelas. Dan ya sepertinya anak-anak ini suka melakukan aktivitas fisik seperti membersihkan area luar kelas, taman, dan kebun kelas, Bu. Oh, jadi seperti itu Bu Memi akan mencari tahu, Ya, bagaimana lingkungannya. Jadi kalau saya biasanya untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu ya, Bu, saya biasanya libatkan mereka dalam kegiatan di kelas dengan memberikan tanggung jawab seperti jadi seksi keamanan, seksi kebersihan, ataupun dalam ketua dalam kelompoknya begitu, Bu. ya. Nah, untuk Bu Memi nih, kira-kira apa yang Bu Memi akan lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama saya akan mengarahkan anak ini untuk lebih baik dan anak-anak yang 3 tadi ya, Bu, ya, saya kasih kesempatan untuk menjadi perangkat kelas. Seperti, koordinator keamanan kelas, ada koordinator kebersihan kelas, dan juga ada yang menjadi koordinator kebun P5 kelas. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali rencananya Bu Memi ya. Adakah prioritas, tindakan yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Oh, iya, Bu. Saya perlu mengajak satu persatu anak tersebut untuk ngobrol. Jadi biar saya tahu apa yang melatar belakangi anak-anak tersebut melakukan tindakan yang negatif tersebut. Nah, saya juga perlu tahu juga itu bagaimana kebiasaan mereka dan lingkungan yang seperti apa sehingga anak-anak itu seperti itu. Ya, saya setuju dengan apa yang Ibu akan lakukan ya. Bagus sekali. Kira-kira strategi apa nih yang akan dilakukan untuk mencari tahu kebiasaan dan lingkungan ketiga anak tadi? Selain tadi ya Bu mengajak mereka mengobrol secara santai satu persatu, saya juga akan mengajak ngobrol beberapa teman mereka Bu yang tinggal di sekitar rumah mereka. Jadi saya mendapat gambaran situasi yang tepat dari teman-teman mereka yang satu sekolah waktu mereka SMP. Oke, bagus sekali rencana Bu Memi ya. Jadi dengan mencari tahu, saya mengajak ngobrol anak, juga Hmm. mengajak ngobrol teman-temannya yang ada di lingkungan sekitar ya untuk mendapatkan gambaran. Lalu menurut Ibu, tolak ukur apa nih keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan ini? Ukuran rencana ini berhasil jika saya sudah mendapat alasan mengapa ketiga anak tersebut suka melakukan perbuatan negatif itu. Kemudian saya mendapat gambaran situasi itu. Kemudian saya juga berharap ketiga anak ini merasa tampil percaya diri dan tanggung jawab untuk menerima amanah untuk menjadi perangkat kelas, sehingga suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif untuk belajar. Bagus sekali rencana dari Bu Memi ini ya. Kira-kira bagaimana, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan?
Saya harus bertekad bahwa ketiga anak ini melakukan perubahan sikap menjadi lebih baik lagi. Kemudian anak-anak ini percaya diri mengemban amanahnya sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjaga kenyamanan bersama dalam belajar di kelas dengan teman-temannya. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan nih dalam komitmen ini dan apa yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen? Iya, saya butuh kerjasama dengan guru-guru mata pelajaran yang ngajar di 10.1, Bu. Jadi ini untuk memberikan semangat dan motivasi juga kepada semua anak-anak di kelas 10.1 untuk saling menjaga kerukunan bersama, terutama untuk ketiga anak ini. Ya, rencana Bu Memi sudah bagus sekali ya. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu laksanakan hasilnya sesuai dengan harapan Ibu. Nah, Ibu sudah menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi hingga juga menyusun tindak lanjut berupa rencana untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana sekarang perasaan Bu Memi? Apakah percakapan kita tadi sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Iya Bu, syukur sekali saya merasa lega dan saya merasa mendapat pencerahan tadi Bu atas permasalahan yang saya dapati di kelas saya di 10.1. Dan saya mengucapkan terima kasih ya Bu Dela sudah meluangkan waktunya dan membuat saya dapat mengarahkan atas penyelesaian permasalahan tersebut. Ya, sama-sama Bu Memi. Semoga percakapan kita pada hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri cukup sampai di sini. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Memi. Amin, makasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Oke, baiklah Bu Dela dan Bu Memi Bu Dela selaku coach tadi ya, dan Bu Memi selaku kuci dari pengamatan selama kegiatan kucing ini berjalan. Bu Sri, Assalamualaikum. Oke, aduh sorry ini tadi ke mute ya. Mohon maaf. Baik Bu Dela dan Bu Memi, tadi Bu Dela selaku coach dan Bu Memi selaku kuci ya. Dari pengamatan saya selama kegiatan kucing ini berjalan, ada beberapa saya menemukan beberapa hal ya. Artinya dari mulai tadi alur tirtanya, tadi saya rasa sudah sesuai dengan apa yang tadi Bu Dela kemukakan di awal ya Bu Dela ya. Bahwa bagaimana menanyakan tujuan, kemudian tadi juga mengidentifikasi permasalahan dari Bu Memi ya. Tadi Bu Dela sudah memberikan pertanyaan yang juga berbobot, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Dela tadi itu, Bu Dela sudah berhasil untuk menggali ide-ide Bu Memi ya. Tadi di sini seperti contohnya itu adalah permasalahan dari Bu Memi itu anak yang berlaku temperamen, kemudian juga anak yang tidak suka lama-lama di kelas gitu ya. Jadi ini tadi kemudian dari ide-ide Bu Memi ini kemudian disalurkan, Bu Memi juga sudah menemukan rencana aksi, kemudian juga tadi ada perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan sampai ke akhir, bahkan tadi Bu Memi juga sudah mengajukan rencana tindak lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa ide dari Bu Memi yang akan melibatkan atau memberikan tanggung jawab kepada anak-anak yang 3 orang tadi dengan menjadikan mereka ini sebagai koordinator kegiatan yang ada di kelas Bu Memi. Betul begitu Bu Memi ya? Nah, kemudian ternyata ide-ide Bu Memi ini jadi terungkap dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Dela tadi yang yang terbuka, dan kemudian Bu Memi juga merasa menurut saya dari hasil pengamatan Bu Memi ini jadi merasa tertantang untuk melakukan rencana aksi. Dan tadi di terakhir juga Bu Dela sudah menanyakan bagaimana perasaan Bu Memi terkait dengan kegiatan kucing hari ini, di mana Bu Memi itu merasakan kelegaannya Bu Memi ya, artinya lega karena sudah bisa sharing, dan kemudian juga
mendapatkan pencerahan agar dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan solusinya tadi dari hasil percakapan dengan Bu Dela ya. Nah, ini dari ketiga kompetensi tadi sepertinya walaupun tadi Bu Dela hanya memprioritaskan 2, tapi ternyata dari ketiga kompetensi ini ternyata ada semua ya, sudah tercapai semua di sini. Dan saya rasa kegiatan kita kali ini sudah berjalan sangat baik ya Bu Dela dan Bu Memi ya. Oke, sudah sesuai dengan alur ceritanya tadi dan saya rasa sudah cukup ya Bu Memi dan Bu Dela. Terima kasih banyak ini Bu Memi dan Bu Dela sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Memi. Ayo semuanya. Selamat sore Ibu Sriyani. Selamat sore Bu Memi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oke. Bagaimana Ibu? Kabar saya juga baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, coaching hari ini ada coach sebagai coach oleh Ibu Sriyani sendiri, kemudian sebagai coachee adalah Ibu Dela, dan saya sendiri observer. Dan saya akan mengamati praktik coaching yang akan Bu Sriyani lakukan bersama Ibu Dela. Sebelum melakukan coaching ini, saya akan sampaikan mengenai penilaian yang akan saya amati. Jadi saya nanti akan mengamati praktik coaching Bu Sriyani melalui alur tirta ya Bu ya. Di situ ada dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian nanti Ibu Sriyani akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee meresponnya dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Bu, menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Sri ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu. Kira-kira bagian kompetensi mana yang akan spesifik yang akan diobservasi Bu? Baik, secara spesifik yang saya lakukan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Selanjutnya, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, dengan kompetensi yang dia miliki. Oke Bu, baik. Ya, terima kasih atas jawabannya ya Bu ya. Cukup dulu pertanyaan dari saya. Silahkan lanjutkan percakapan coaching Ibu bersama Bu Dela. Semoga seperti yang diharapkan tadi tercapai ya Bu. Ya, oke Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Dela. Bagaimana kabarnya Bu Dela hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Ya Bu Dela, kira-kira pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa ini? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Dela? Jadi gini Bu, setelah saya melakukan refleksi pada pembelajaran saya, ternyata selama ini saya masih merasa belum mampu menguasai pengkondisian kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi ketika belajar masih ada beberapa anak yang masih ribut, kurang memperhatikan, tidak fokus, bahkan ada yang berlari-larian, bercanda di dalam kelas. Begitu Bu. Oh begitu.
lebih kondisinya seperti itu. Oke, menurut Bu Dela, apa yang diharapkan dari diskusi ini? Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bu Sri. Saya ingin Ibu membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Oke, kalau begitu Bu Dela, jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak ini menjadi tidak kondusif, Bu, ketika di dalam kelas? Ya, setelah saya merefleksikan lebih lanjut, mungkin penyebabnya itu karena pembelajaran di kelas saya yang masih kurang menarik bagi anak. Jadi sehingga mereka itu bosan dan merasa jenuh. Oh, lalu bagaimana menurut pendapat Ibu terkait dengan hal tersebut, Bu? Upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, baik Bu. Dari penyebab tadi itu mungkin pembelajarannya kurang menarik karena saya itu masih menggunakan metode ceramah, Bu. Jadi bersifatnya hanya satu arah dan saya juga belum menggunakan media yang menarik. Saya biasanya untuk mengatasinya itu melakukan ice breaking dalam upaya itu memenuhi kebutuhan gerak anak, terutama kan saya mengajar anak kelas 1 ya Bu ya, yang kebutuhannya banyak bergerak. Saya sudah lakukan, namun ice breaking itu untuk fokus anak hanya bertahan selama 10 sampai 15 menit saja, Bu. Selanjutnya anak kembali lagi ribut. Begitu, Bu. Oh, iya begitu ya Bu Dela ya. Sebetulnya upaya yang Bu Dela lakukan itu sudah sangat baik, melakukan ice breaking untuk merefresh agar mereka kembali konsentrasi, tapi ternyata itu pun hanya berlaku 10 sampai 15 menit saja ya Bu Dela ya. Oke, jadi langkah-langkah apa yang selanjutnya akan Bu Dela lakukan? Selanjutnya langkah-langkah yang akan saya ambil yaitu saya akan coba merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi, karena kan anak zaman sekarang lebih dekat dengan teknologi, lebih suka bermain dengan gadgetnya. Jadi saya akan mencari dan membuat media dan sumber belajar yang menarik, seperti nanti anak-anak akan menonton video, bermain games, ataupun memfasilitasi anak-anak dengan kegiatan pembelajaran yang menarik lainnya. Oh, oke Bu Dela. Wah, sangat bagus sekali nih rencana-rencana Bu Dela nih. Saya juga setuju sekali itu dengan rencana-rencana Bu Dela. Nah, dari beberapa rencana yang tadi sudah Bu Dela kemukakan, apakah Bu Dela ada rencana lain atau rencana yang lebih ingin Bu Dela fokuskan gitu, yang akan Bu Dela lakukan selain tadi yang sudah disampaikan, Bu? Ada, Bu. Jadi selain itu, saya juga akan menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi anak dengan berkolaborasi dengan orang tua dalam menata dan mendekorasi ruang kelas agar terlihat nyaman dan menyenangkan bagi anak. Wah, bagus sekali nih rencananya Bu Dela nih. Nah, kira-kira dari rencana-rencana yang sudah dilakukan, kira-kira kapan nih rencananya Bu Dela untuk melaksanakan kegiatannya nih? Untuk pelaksanaannya, rencananya saya akan laksanakan di semester 2 nanti. Jadi, saya akan memanfaatkan hari libur semester 1 ini untuk melakukan persiapan. Oke, kan tadi perencanaan sudah, sekarang persiapan sudah. Ini kan rencananya lumayan ya. Kira-kira siapa saja yang akan Bu Dela libatkan dalam melaksanakan realisasi kegiatan ini, Bu? Ya, yang akan saya libatkan tentunya berbagai pemangku kepentingan di sekolah, seperti kepala sekolah dan rekan sejawat, juga murid saya dengan melakukan asesmen diagnostik agar mengetahui kebutuhan murid saya itu bagaimana, dan juga orang tua murid
untuk menata dan mendekorasi ruang kelas. Oke, baik Bu Dela. Wah, sangat saya tunggu sekali nih rencana-rencana Bu Dela. Bagus sekali ya. Bu Dela semangat ya dalam melaksanakan kegiatannya, semoga diberi kelancaran. Nah, sekarang saya ingin bertanya ini dari semua yang sudah kita bincangkan, yang sudah kita diskusikan, bagaimana nih perasaan Bu Dela dan apa yang Ibu dapatkan kira-kira dari diskusi kita hari ini, Bu Dela? Ya, dari diskusi kita hari ini, Bu, saya merasa lega, Bu, dan terbantu karena dengan begini saya bisa mendapatkan ide dan inspirasi baru dari Bu Sri khususnya. Terima kasih banyak kepada Bu Sri. Oke, Bu Dela, mungkin saya cukupkan sampai di sini kegiatan diskusi kita. Saya tunggu nanti minggu depan berencana tindak lanjutnya. Saya ingin tahu juga nih kira-kira ke depannya seperti apa ya Bu Dela ya. Saya cukupkan ya Bu Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sriani. Tadi saya Ya, sudah Bu. mengamati proses coaching Ibu Sriani dengan Ibu Dela ya. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Ibu. Saya tadi sudah akan tujuan, kemudian dengan mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Dela, kemudian tadi rencana aksi ya berupa tadi ide-ide dari Bu Dela terkait dengan bagaimana cara supaya kelasnya kondusif, kemudian juga ada tanggung jawab yaitu tadi Bu Dela dengan menanyakan kapan Bu Dela akan merealisasikan ide-ide tersebut. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan solusi atas masalah yang dihadapinya itu, Bu. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu ya. Baik, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya tadi lakukan. Yang pertama, Bu Sriani sudah mengena kepada model ceritanya. Di situ ada tujuannya, sudah terpenuhi sehingga coach memiliki solusi jalan keluarnya. Kemudian di tahap identifikasi, coach sudah memberikan umpan balik ya Bu ya, sehingga tujuannya mengena pada identifikasi masalah. Kemudian di tahap rencana aksi, di sini coach juga dapat menyelesaikan permasalahannya dengan terbukti coach bisa menemukan jalan dan strategi tindakannya untuk jalan keluar. Ini juga melalui pertanyaan-pertanyaan umpan balik dari coach sendiri. Dan yang terakhir tentang tanggung jawab. Di sini saya lihat coach sudah memberikan pertanyaan juga tentang umpan balik mengenai tindak lanjut dalam menjalankan aksinya. Jadi coach sudah menanyakan tentang tindak lanjut tadi yang saya dengar. Dan saya melihat ada respon dari Ibu Dela selaku sebagai coach dalam menjawab dari pertanyaan dari coach. Kemudian pertanyaannya Ibu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu barusan lakukan? Oke, baik Ibu. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah lebih memahami lagi proses atau proses dari alur tirta ya Bu ya, sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik ke depannya Bu. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Semoga ke depannya kita dapat melakukan praktek coaching ini lebih baik lagi ya Bu. Sekian dari ya, amin, saya. Bu. Amin. Mungkin nanti akan bisa berbincang-bincang lagi di sisi lain waktu Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Memi. Terima kasih juga Bu Memi atas waktunya. Sekian praktik coaching dari demonstrasi kontekstual 2.3 dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.